Dan disinilah ada hijab nuroniyah dan zulmaniyah. Bagi sahabat-sahabat miskin itu biasanya hanya hijab zulmaniyah. Semiskin apapun kamu lebih selamat daripada mereka yang berilmu dan kaya, berkuasa, tapi jiwanya kotor. Kenapa? Mereka tidak akan pernah akan kembali pada Allah karena merasa bahwa mereka sedang mulia. Mulia dengan ilmunya, dia nggak sadar barsiso. Mulia dengan hartanya, dia nggak sadar jadi Salabah dan Korun. Mulia dengan jabatannya, dia nggak sadar jadi Fir'aun. Inilah yang terjadi. Kenapa Allah ada kisah tentang Barsiso, Salabah, Korun, dan juga Fir'aun. Itu sebetulnya tentang siapa jiwa, tergantung kamu yang memilihnya di mana. Maka di surat Ar-Rum tadi Allah menjelaskan tentang Duharo pasadu fil bari wal bari lima kasabat aidin nasi liyudikohum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarjiun. Apa namanya? Kata Allah bahwa terjadilah kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan manusia. Tadi semua. Berarti kita lah yang telah tadi kata Allah. Karena kita ini wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuroha wa taqwaha. Silakan kata Allah. Kata Dalang, silakan. Kau mau memerankan Arjuna, kau memerankan Rahwana. Bagi aku akan memerankan kalian dua-duanya, semuanya juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Arjuna, Pandawa maupun Kurawa, aku yang memerankan kata Dalang. Aku yang mainin tadi semua. Khairi aku, wasyarihi aku. Tapi kau mau pilih yang mana? Aku akan mainkan dirimu, apapun yang pilihanmu. Maka disitulah seolah-olah kita nih, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntungnya orang yang memilih mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sudah pasti ruginya yang membiarkan jiwanya adalah kotor. Karena Dalang akan memainkan kamu pada sisi Kurawa. Dan cirinya manusia Pandawa dan Kurawa tergantung. Kalau di dalam dadanya itu makhluk, maka kau akan main Kurawa. Maka selalu dalam hidupmu yang dicari adalah jabatan, kekuasaan, maupun ilmu. Tapi ilmunya adalah bukan untuk ilmu nafe. Bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang cahaya buat menerangi dirinya dan orang lain. Ini yang terjadi hari ini, sahabat. Maka apapun yang terjadi demo kayak apapun, bahkan nanti kalau seandainya jiwa-jiwa manusia ini oleh negara tidak dirubah, maka akan muncullah sebetulnya. Abah sering pernah katakan, iblis itu wujud, jin itu wujud tadi dalam wujud manusia. Iya, wujudnya saja manusia. Itu kan iblis pernah berkata pada Nabi Muhammad. Pada satu saat iblis itu datang pada Nabi Muhammad. Tadi, ya, kemudian dia berkata, Muhammad, nanti di akhir semuanya adalah wujudnya seperti kamu, tapi dalamnya aku, kata iblis itu. Sahabat, akulah mereka. Mereka adalah anak-anakku. Dari semua, ya. Dan lihatlah sekarang hari ini. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Dikisahkan itu seolah-olah terjadi di hari setelah kiamat gitu. Di surat Ibrahim itu. Di mana manusia-manusia yang tadi. Kurawa-kurawa tadi. Mengejar-ngejar iblis. Kayak gitu. Iblis ngomong. Kenapa kamu marah pada aku? Tadi semua. Tuhan menjanjikan sorga padamu. Tuhan menjanjikan kedamaian padamu pada saat kembali pada Tuhan. Seolah Krishna menjanjikan kemenangan dalam perang kepadamu. Tapi kenapa kau lihat senjatanya Krishna? Tadi semua. Kenapa kau salahkan aku sekarang, kata iblis? Lihat surat Ibrahim 22. Manusia itu ngejar-ngejar iblis. Kata iblis, ngapain lu ikut-ikut saya? Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa pada dirimu. Tadi semua. Itu pada hakikatnya pada diri kita hari ini sebenarnya. Surat Ibrahim 22 itulah kepada kita hari ini. Kita mau seperti apa hidup ini? Karena Allah Dalang akan memerankan kamu, akan memainkan kita sesuai dengan jiwa yang kita pilih. Maka itulah kenapa kita harus tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita.
Karena kalau tidak berarti kita akan ada falhamaha fujurah tadi semua. Qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya. Kenapa gak untung? Abah sudah jelaskan. Karena orang yang sudah tadi man dakhalahu kana amina, berarti dia sudah beruntung. Pada saat nur Allah tadi sudah tajali, sudah masuk ke dalam dadanya. Maka pohon sajarotin mubarakah, dia akan tumbuh. Sajarotin mubarakah, zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah, yang zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat, tumbuh di dadamu. Maka dadamu sekarang menjadi lebar. Tadi semua ya. Maka itulah ketidakbahagiaan manusia adalah disebabkan, kata Abah, bagaimana kamu akan bahagia dengan botol seperti ini. Jadi intinya manusia yang jiwanya kerdil, jiwanya kotor, ciut seperti ini, maka masalah sekecil pun seperti neraka. Itulah persoalan. Dan dia tidak akan bisa bersyukur karena dia selalu melihat perkara yang besar. Dia menunggu perkara yang besar untuk bersyukur. Padahal Nabi sudah bersabda, malam yaskulil qalila, lam yaskulil katsir. Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil tidak akan bersyukur dengan nikmat yang besar. Karena rizki, kebahagiaan, ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari sebenarnya. Karena ketenangan, kebahagiaan, rizki itu Allah. Pada saat kamu bersama Allah, bersama ketenangan, itulah Allah. Bersama itulah surga, itulah kedamaian, itulah rizki. Karena Allah itu ghaniyun, Allah itu mugni, Allah itu razak, Allah itu bahkan aziz, jabar, qahar. Allah juga muhaimin. Allah itu rauf, Allah itu ghafar, Allah itu tawab, Allah itu afu. Afuun karim, ghafurur rahim, raufur rahim. Semua ya. Jadi intinya adalah silakan muka. Inilah. Maka Allah kenapa banyak menggunakan kata lao. Dan inilah tentang kenapa Allah pun berfirman la ikraha fidin. Agama itu ada paksaan. Silakan wahai hambaku, kau mau jadi rahwana silakan aku mainkan. Hai hambaku, kau mau jadi Arjuna aku mainkan. Aku memainkanmu tergantung bagaimana keadaan jiwamu itu. Begitu maksudnya. Kalau kau adalah aku, maka kaulah, akulah kebahagiaanmu. Itulah sahabat kisah Mahabharata itu, perang Bharatayuda itu terjadi pada tubuh kita, di mana ada Pandawa dan ada hizbus syaiton, ada hizbullah pada diri kita. Maka inilah Abah sebenarnya, bah saya ingin banyak duit, bereskan jiwamu. Bah saya ingin beres hutang, bereskan jiwamu. Bahasa ini selalu pusing, melulu ada masalah. Bereskan jiwamu. Bahasa saya ini sempit dalam segala urusan. Bereskan jiwamu. Karena pada saat jiwamu sudah luas seluas ini, dibandingkan ini, maka kebahagiaanmu akan seluas ini. Percaya. Karena pada dasarnya, inilah sang kehadiran selalu ada. Dimanapun ruang kau siapkan. Sama seperti setrum PLN, kata Abah, kau 5 watt, aku berikan kamu hanya 5 watt. Tapi kalau kau 10 watt, aku berikan 10 watt. Tanpa usah kau minta, karena aku sang kehadiran. Itu loh. Bismillah. Sama seperti gelas ini. Abah minum segini, maka udara masuk segini. Abah minum segini, maka udara masuk setengahnya. Abah habiskan air ini, udara otomatis penuh. Isi itu selalu ada karena dia sang kehadiran. Nah, inilah paradigma yang harus dirubah. Bukan cari-cari isi. Bukan cari-cari isi. Itulah tentang lebaran. Itulah kenapa kita pada saat kita sedang, udah sekarang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, kenapa di Ramadan ada Id? Ada Yaudu, lebarkan supaya lebaran. Ada ya, itulah kembali Id itu. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrahmu itu ini. Jiwamu itulah si fitrah itu.
Karena sebenarnya dirimu adalah si jiwa itulah si ruh. Yang sekarang sudah menjadi kerdil, ruhnya mati. Tadi semua. Karena yang selalu dicari isi. Tapi nggak peduli. Padahal tanpa ada Allah, tidak ada segalanya. Nah, inilah. Maka kejadian demo kemarin, persoalan kemarin, pada dasarnya adalah pelajaran kepada kita. Ya. Pelajaran berharga. Kamu mau jadi apa? Gitu loh. Dan Dalang kan siap memerankan. Dan bagi Dalang memerankan Rahwana bahagia. Bagi Dalang memerankan, bagi Dalang gak ada masalah. Yang jadi masalah kita. Makanya tadi, Allah gak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat kita. Allah gak butuh saum kita. Kita yang butuh saum kita. Gitu loh. Allah gak butuh pada makhluk. Kita yang butuh pada Allah. Itulah kenapa para ulama, para aulia tidak mau doa. Doa itu bagi mereka yang sudah kesadarannya tinggi. Tetapi bagi orang yang masih di bawah, doa itu adalah wajib. Kenapa? Minimal kamu itu merasakan fakir. Jadi minta itu kepada orang yang sudah cukup sekalipun. Bukan meminta karena membutuhkan. Tapi untuk menunjukkan, aku fakir ya Allah. Di hadapanmu yang kaya hanya engkau, yang berkuasa hanya engkau, yang segalanya hanya engkau. Aku meminta itu karena aku fakir. Itu boleh berdoa kalau begitu. Merasakan kefakiran diri kita. Jadi 1000 pertanyaan kepada Abah tidak akan jawab. Karena persoalannya satu persoalan. Itu kata Allah. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang melalaikan dzikir kepada diriku, maka aku berikan hidup yang sempit. Nah inilah yang dikatakan oleh Syatailah dalam hikmah yang ke-63 tadi. Adalah katanya tadilah. Malam yukbil Allah bimulatafatil isani kida ilahi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya. Tadi. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak bersyukur sebenarnya dia sedang melepaskan nikmat itu. Paman sakaroha, barang siapa dia bersyukur, syukur itu apa? Terbuka. Makanya la in syakartum la azidannakum. Yang syukur akan ditambah. Artinya apa? Pada saat terbuka maka segalanya kelihatan oleh kamu. Wala in kafartum, pada saat tertutup, tercover. Kafir itu tercover. Seperti Abah memasukkan ke dalam ini. Yang ini masukin ke dalam ini. Ini kapir. Botol kapir. Terkoper. Inilah. Orang ini kalau kapir itu Hindu, Buddha ini kemana-mana larinya. Tadi semua. Tertutup. Tidak mampu menyaksikan Allah seperti Kurawa. Kurawa. Karena dia lihat perang lawan Pandawa. Dia pikir. Nah gitu. Yang hebat itu senjata. Dia pikir yang hebat itu pasukan Krishna. Itulah bodohnya Pak Kurawa. Dan bodohnya kebanyakan manusia hari ini. Yang sudah lihat makhluk, surga, neraka, pahala. Hari semua. Dunia, harta. Inilah akhirnya. Padahal Allah berikan ujian pada kalian. Susah apa senang? Kamu pilih senang. Dan lagi menolak susah. Padahal Allah sedang ngujimu. Susah, senang, atau aku. Gitu. Nah gitu. Kata Allah. Apakah untung apa rugi? Orang bingung di hadapan. Untung. Aku suka untung. Aku benci rugi. Padahal dia sedang ngujimu. Kau ternyata memilih untung daripada aku. Kau takut rugi daripada aku. Apakah engkau hidup atau mati? Kau pilih hidup. Padahal seharusnya kau pilih Allah. Kalau kau pilih Allah, tidak akan ada mati. Tidak disini. Al-mu'minuna la yamutuna. Bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Itulah kenapa alam ini wajib tagoyur, rubah. Antara ada dan tidak ada. Kau suka ada, nah suka tidak ada. Kau suka banyak, nah suka sedikit. Itulah. Si jiwa yang tidak paham
Dia akan selalu melihat, ini kayak Kurawa. Yang dilihatnya itu makhluk terus tadi semua. Tapi kalau orang yang sudah melihat Pandawa, karena dia ngerti kalau makhluk ini tagoyur selalu berubah ke kiri dan ke kanan antara wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam. Dia pegang Allah, lu mampah tengah lengkah. Karena Allah sekali ada tetap ada. Tuh. Sekali hidup tetap hidup. Sekali wujud tetap wujud. Maka dia pilih Allah. Bukan surga, bukan neraka. Pahami sahabat. Surga neraka dualisme ini sebetulnya hanya sengaja oleh dia ujian. Kayak Allah sedang nyanyi. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kamu pilih yang mana? Tuh. Padahal bukan madu, bukan racun. Aku pilih engkau ya Allah. Dan kalau kau pilih Allah, kau dapat madu. Dan madunya banyak. Dan madunya abadi. Madunya tidak akan habis. Karena sekarang rubah. Yang kau pandang tadi adalah sebagai makhluk. Kawan, syai'in. Sekarang menjadi ainullah. Sekarang adalah menjadi Nur Muhammad. Wujudullah. Dan dia bako. Itulah maksudnya. Surga itu makhluk. Tapi dia kekal. Kalau sudah Allah dulu. Makanya Allah dulu. Barulah kekal surga itu karena Allah. Nah inilah yang harus dipahami. Maka lebih beruntung kalian yang hari ini adalah hijab zulmania. Miskin, hijab zulmania. Rugi, hijab zulmania. Ditipu, hijab zulmania. Yang begitu-begitu mudah bagi kamu untuk datang. Tadi, terang-terang, kolentrang, cilondok, paeh, nunutan, ikusrukana, durukan. Itu kisah di Sunda. Itu seorang aulia yang menulis itu. Terang-terang kolentrang kayak orang berperang setiap hari itu. Kayak perang Mahabharata. Akhirnya karena dia lupa pada Allah, dikusruk pada durukan. Masuklah dia ke dalam api karena dia ngantuk. Mati, jiwanya mati. Masuklah dia ke dalam api. Dikusruk karena durukan. Tapi biasanya kata dia, dikusruk karena durukan. Saat gobang kabuyutan. Gobangnya apa? La ilaha illallah. Jadi pada dasarnya segala apa yang membuatmu musibah, percayalah. Itulah sebetulnya adalah pintu untuk kembali pada Allah. Karena dengan cara itulah, maka Abah sering ceritakan ada teman Abah yang dulu gondrong, preman, pada sakit-sakit gigi dia bilang, Allahu Akbar Abah, Allah hai. Kata Abah mudah-mudahan sakit giginya makin panjang. Ternyata kamu itu Wan, Allah tuh suka dengan sakit gigi kepadamu. Kenapa? Kamu baru ingat Allah ketika kamu sakit gigi. Maka sahabat, jangan bangga dengan kaya. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Jangan bangga dengan jabatan. Karena itu hijab nuronia. Hijab yang justru tidak membuat orang akan balik pada Allah. Dia merasa. Itulah. Kata Korun. Wa ma utituhu ala ilmin ini. Ini hasil ilmuku. Ini hasil karyaku. Ini perbuatanku. Nah itulah yang terjadi hari ini. Cukuplah Mas Eko. Cukuplah Mas itu menjadi pelajaran pada kita semua. Tidak ada yang bisa kau banggakan dalam hidup ini. Bukan uangmu. Bukan jabatanmu. Bukan apapun. Kembalilah pada Allah. Tapi Abah percaya Mas Roni sekarang pasti akan kembali pada Allah. Mas Eko akan segera. Kalau kemarin barangkali Allah itu hanya main-main. Sekarang insya Allah dia akan lebih datang pada Allah. Mas Uya Kuya juga sama. Dia akan kembali pada Allah. Tapi itulah memang. Syaikhullah sudah mengatakan. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan tidak menghadap Allah dengan halusnya kasih sayang Allah. Maka Allah akan menariknya pada rantai ujian. Itulah yang Allah katakan. Doharul fasadu fil bari wal bahri. Tadi semua ya. Bima kasabat aidinasi. Akibat perbuatan kita sendiri. Ya. Maka itulah sahabat. Dan khusus buat pemerintah Indonesia. Karena tangan kita ini adalah bertuliskan seperti lafaz Allah. Ya. Ini adalah jempol adalah ulama. Ini adalah telunjuk adalah umaro. Ya. Ini adalah agnia.
ini adalah pukoro, ini adalah masakin. Jadi 5 ini unsur ini Pak Prabowo. Kalau seandainya unsur ini bersatu, maka inilah kenapa jempol besar dari perlambang ulama. Ulama itu yang begini, ulama. Tapi sekarang ini adalah banyak ulama, ularma. Tadi semua ya. Mereka hanya berilmu, tapi tidak takut pada Allah. Itulah Abah sudah ajarkan kemarin tentang khosyah dan khauf. Tadi semua. Ya. Bagaimana? Yang disebut ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah. Bukan takut pada jabatan. Bukan takut pada kedudukan. Bukan takut pada manusia. Bukan takut dijauhi oleh manusia. Tidak. Yang dia takuti hanya Allah. Dan sekarang ini Abah sedih dengan PBNU. Ya. Karena mereka justru adalah sekarang ini sudah jauh daripada ulama-ulama yang takut pada Allah. Roisnya, ketua PBI, maaf ya. Nah, inilah kenapa menyedihkan buat bangsa Indonesia. Ya ini, lihatlah keulamaannya mereka itu. Apa yang terjadi dengan rakyatnya. Kan tadi, Imam Ghazali sudah mengatakan, rusaknya rakyat karena rusaknya umaroh. Rusaknya umaroh karena rusaknya ulama. Jadi kerusakan rakyat semua ini, ulama lah. Kalian yang mengaku majelis ulama hanya bermain-main sertifikat halal. Jual sini, jual sana. Super sulit. Hari semua. Ya. Seharusnya adalah, inilah kadang-kadang. Aduh, akhirnya manusia ini. Disuruh duduk di majelis ulama. Harusnya adalah bagaimana seharusnya sertifikat halal itu digunakan. Tapi ini kan dijadikan pintu ladang untuk mempersulit orang. Semua. Tapi tujuannya bukan ingin membuat segala sesuatu halal. Dan ingatlah dalam ilmu fikih itu, dalam kita usul fikih adalah halal itu. Ini orang-orang sekarang ini terlalu mencari-cari masalah. Ya. Padahal tadi kalau vaksin itu walaupun dari babi sekalipun, kalau dia bukan babi dan niatnya nggak makan babi, kalau ilmu fikih, ngapain kamu cari-cari? Nah inilah kalau bangsa-bangsa yang kayak begini nih, yang pemahaman agamanya udah kayak Bani Israel tadi semua. Udah dikasih mudah, cari yang sulit. Akhirnya mempersulit diri. Ya. Karena sebetulnya bukan mempersulit diri, tetapi karena tadi kesulitan itu dijadikan ladang buat dia adalah untuk menerima benefit. Ini yang terjadi hari ini. Makanya hancuranlah MUI-nya dah, harusnya dibubarkan saja itu. Karena itu dulu juga yang mendirikan Pak Harto kok tadi semua. Ya. Tadi maaf ya, PBNU juga nih harusnya adalah diresapel nih orang-orangnya tadi semua ya. Karena yang diurus tambang bukan umat tadi semua ya. Makanya manusia jiwa-jiwanya sekarang hancur. Kalian bertanggung jawab. Tadi kata Imam Ghazali, rusaknya rakyat karena rusaknya umaro. Rusaknya umaro karena rusaknya ulama. Itulah kenapa begini. Ini jempol harusnya ulama. Maka ulama dan ini ada telunjuk ada agnia. Umaro. Makanya ulama dan umaro itu harusnya begini. Harusnya begini. Ya, ulama dan umaro. Maka kalian lihatlah ke Candi Buddha, ke Borobudur, kata Abah. Tadi di bawah itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Maka patung Buddha itu di bawah tangannya pertama begini. Telungkup, terus terbuka, terus begini, kholwat, terus begini, penjagaan, terus begini, pengajaran. Ini sebetulnya di Buddha sekalipun harusnya ulama dan umaroh itu satu, circle seperti ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agnia yang di tengah ini supaya mengeluarkan zakat. Untuk apa? Buat si fukara wal masakin selamat. Karena ulamanya yang benar akan membawa kepada memberikan contoh yang teladan kepada umaro, maka agnia selamat fukara hari ini agnianya celaka tadi kayak siapa agnianya celaka akibatnya
Fuqara wal masakinnya tadi, yang harusnya diberi, dia maksa ngambil sendiri. Itulah dulu pernah zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq perang Tabuk kalau tidak salah. Diperangi orang-orang, zakat itu dipaksa. Sahabat. Ya, sekarang pajak yang dipaksa. Sampai tanah, lahan yang tidak digunakan, itu diambil negara, itu kacau. Rekening yang 3 bulan tidak berputar, diambil negara. Tadi semua. Ini udah nggak beres. Akibat apa? Lemah ulamanya, lemah MUI-nya, lemah PBNU-nya. Karena semuanya adalah ulamanya yang harusnya begini, ini digini. Nih ulamanya. Umaro digini nih ulamanya. Akibatnya agnianya nggak mau keluar zakat. Begitu agnia nggak keluar zakat, fuqara wal masakin susah. Akhirnya mereka seperti ada daun-daun kering. Begitu mereka lapar, begitu ada yang menggerakkan sedikit, terbakarlah. Akhirnya yang salah ulama. Tadi semua. Maka disinilah di dalam Candi Borobudur sekalipun Buddha sudah mengajarkan Sang Siddhartha Gautama tentang Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu. Sama aja, Islam, iman, ihsan. Sebetulnya. Nah inilah kembali tentang jiwa, sahabat. Bahkan dalam Al-Quran kisah perang Badar dan perang Uhud itu kata Abah seumpama ada perang Mahabharata dan antara Pandawa dan Kurawa. Pada saat perang Badar, Nabi dan sahabatnya adalah sebagai Pandawa. Dia berkata semuanya. Jumlah 313. Punya 3 ekor kuda, 1 ekor unta. Abu Jahal punya 500 dengan 1.500 pasukan, punya 500 ekor unta dengan 800 kuda. Tapi kita perang menang. Kenapa? Karena Nabi berperan sebagai Pandawa. Nabi sedang memerankan, mencontohkan kepada kita sebenarnya. Apapun kisah Al-Quran itu ada tarbiyah kepada kita. Nabi kalah, Nabi menang. Menang perang Badar. Kalah perang Hunain. Kalah perang Uhud. Sebetulnya adalah pelajaran. Inti perang itu sebetulnya perang pada diri. Sebetulnya. Tadi semuanya. Pada saat kau bersandar pada Allah, maka kau menang. Itu pada dasarnya. Pada saat kau bersandar pada Krishna, Pandawa menang. Tapi pada saat Kurawa bersandar kepada apa yang dimiliki Krishna, walaupun jumlah kau banyak, hancur. Inilah. Maka perang Badar itu betul-betul seperti kisah Mahabharata, sahabat. Dan Nabi sebagai kelompok Pandawa. Di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hamzah. Seolah-olah adalah Pandawa 5. Gitu kan bahasanya, gitu kan dari semua. Maka mereka hancur. Tapi perang Uhud sebaliknya. Pada saat Nabi perang di Madinah, markas Nabi di Madinah, jumlah pasukan Nabi lebih banyak. Khalid bin Walid bersama Nabi, Hamzah sudah bersama Nabi, Abu Sofyan sudah bersama Nabi. Kalah. Kenapa? Kenapa kalah? Karena bersandar pada ghanimah, bukan bersandar pada Allah. Dan Nabi disitulah atiullah wa atiur rasul. Dan Nabi sudah merintahkan kalian tidak boleh turun gunung sebelum aku perintahkan. Inilah manusia hari ini. Pada saat dia malah sebaliknya yang dilihat adalah apa yang dimiliki Krishna, maka kalahlah di perang Uhud itu, sahabat. Bahkan hampir baginda Nabi terbunuh, bahasanya begitu. Kisah sanefan Allahnya, syariatnya begitu. Tapi hakikatnya ada pada diri kita sebenarnya. Maka hari ini sahabatku, bagi kalian yang ingin berubah jiwanya, maka marilah kita sucikan jiwa kita. Karena pada dasarnya
Kalau seandainya kita tidak sucikan jiwa kita, maka kita akan selalu dibawa pada kesulitan. Ya, maka itulah, maka banyak hikmah yang timbul ya di dalam hikmah. Akhirnya, kalaupun kamu bergembira dalam ketaatan, kamu akan bergembira dengan ketaatan itu perbuatanmu. Kalaupun bergembira dengan kekayaan, kamu menganggap kekayaan itu hasil perbuatanmu. Maka itu satu ilah ingatkan adalah la tuprihka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu, tapi bergembiralah dengan segala ketaatan yang datang sebagai karunia Allah. Itu ingat ya. Seolah-olah begini, janganlah engkau bahagia dengan kekayaan yang datang dari perbuatanmu, wahai Mas Eko, wahai Mas Kuya-Kuya. Tapi bergembiralah harta itu datang dari sisi Allah. Janganlah kau merasakan kau bisa berdakwah, hei para kiai, para ulama, itu ilmu itu sebagai milikmu. Tapi berbahagialah bahwa itu datang sebagai karunia Allah pada dirimu. Begitu. Makanya la tuprihka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Bergembiralah itu sebagai karunia dari Allah. Maka itulah orang-orang yang sudah menjadi Pandawa, dia akan bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Bukan apa pada sisi dia. Saya bisa sholat, saya bisa tahajud, saya bisa dua, saya bisa sedekah. Bukan di sisi dirinya lagi. Inilah ya. Makanya kenapa dari awal bahwa kita harus menghidupkan bagaimana syu'aul basyirah kita adalah apa namanya, yushiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adamaka liwujudi wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka adalah wala wujudaka. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu, dan adapun mata basyirah membuatmu menyaksikan keberadaanmu. Apa namanya, tidak, apa, mata basyirah membuatmu menyaksikan ketiadaanmu. Karena keberadaannya Allah. Allah lah yang wujud. Nah, inilah dari awal kata Abah juga. Kalau ingin kita digerakkan oleh Allah, maka panakkan dirimu. Man arofa nafsahu, faqad arofa rabbahu. Man arofa rabbahu, fasadah jasadahu. Hancurkan dirimu. Man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa rabbahu bil baqo. Pengakuan adanya diri itulah yang menjadikan kita bermasalah dalam hidup. Itulah yang maksud Allah adalah dalam surat apa itu ya, yang dijelaskan tentang apa di sini adalah maaf syai'ilah kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Ya, menyadari sebenarnya dari dahulu Allah itu hanya ada sendiri dan sekarang pun ada sendiri. Maka sahabatku, bagaimanapun nanti demo ini akan terjadi, kemudian nanti masih berlanjut, jangan tertipu dengan apapun yang terjadi. Ya, dan jangan takut dengan apapun. Tadi semua, takutlah hanya pada Allah. Ingat, selama kau takut pada Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyentuhmu. Tapi saat kau takut pada kejadian apapun, pada benda apapun, pada makhluk apapun, maka benda itu akan datang pada dirimu. Itulah manusia sekarang takut dengan kolesterol pada daging, sekarang kolesterol menghantui manusia. Itulah karena manusia takut bahwa kacang-kacangan makanan tertentu membuat asam urat, maka sekarang asam uratlah mengejar-ngejar dirimu. Karena kau takut bahwa makanan ini bisa menimbulkan darah tinggi, maka dia datang kepada dirimu. Ingat itu. Ilah yang kau takutkan itulah. Maka makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuatmu takut. Tidak ada yang bisa membuatmu mati. Tidak ada yang bisa membuat darurat. Darau wala naf'an wala mautan. Wala, kecuali dia, Allah. Itulah maksud makna la ilaha illallah. Maka latilah setiap saat. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Maka mudah melihat Allah, melihat segala yang ada. Ada, segala ada. Maka kau sebenarnya lihat Allah itu. Itu saja. Dohir. Berarti kau sekarang sedang melihat yang batin itu.
Jadi gak usah lihat yang batin, lihat aja yang dohir. Karena yang dohir itu yang batin, gitu loh. Gitu. Ternyata sekarang tuh gak usah lihat asin, asin gak kelihatan. Lihat saja garam, kau lihat garam, lihat asin, gitu. Itu Allah sudah dohirkan. Kau lihat Rasulullah Muhammad, kau lihat Allah sebetulnya. Itulah maka kata Allah, kullu syai'in halikun ila wajahu. Segala sesuatu akan hancur kecuali kau pandang sebagai Muhammad, wajah dia. Allahu mubtada nurus samawat, sebagai khobar mubtada. Maka segala pun yang kau lihat di alam ini, apapun gonjang ganjingnya, jangan kau tertipu dengan tagoyurnya alam. Ingat, di alam ini apapun dahsyatnya perang gajah dan apapun, ingat, itu hanya perang dalang. Dalang hanya ingin dilihat apakah Jalal, Kohar, Jamal, atau Kamal. Negara-negara yang sedang indah, yang sedang damai, ada pada Jamal dan Kamal. Negara-negara yang sedang berperang, maka sesungguhnya negara itu tidak akan berperang kalau jiwanya tidak berperang. Maka apa? Selama jiwa orang Palestina, orang Hamas itu ingin membunuh Yahudi, orang Yahudi ingin membunuh dia, itu masalahnya sebenarnya. Tadi, karena salah pandang semuanya, maka tidak akan selesai. Semakin keras Hamas ingin membunuh Yahudi, semakin keras Yahudi ingin membunuh si Hamas. Itulah kebodohan. Dua-duanya bodoh sebenarnya. Coba kamu mulailah tumbuhkan cinta. Inilah cara beragama yang salah dengan teroris itu. Dan ingat, Hamas itu teroris. Yang kalian bela-bela itu. Tadi semua. Karena dia itu juga. Dulu juga awalnya Israel lagi tidur diserang sama dia. Dan sekarang aja kain-kain. Ayolah, susah beragama yang masih nanggung itu. Nah, hilafah-hilafah sama tuh. Orang-orang yang agamanya itu kenapa itu? Di luar Islam kafir, itulah yang membuat Islam itu hancur itu sendiri. Ya, itulah yang harus dirubah oleh kita. Syu'aul basyirah yusiruka kurbahu minka. Insya Allah dengan akal yang bercahaya akan menyaksikan kita kedekatan dengan Allah. Tapi wa'ainul basirat itu siduka adamaka liwujudi. Tetapi sebaliknya dengan ainul basirah, dengan ilmu di dalam sini, kau akan menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya Allah. Ternyata aku buta, Allah yang melihat. Ternyata aku tuli, Allah yang sama. Ternyata aku bisu, Allah yang kalam. Ternyata aku tidak punya apa-apa gerak, Allah yang kudrat. Aku tidak punya keinginan, ternyata Allah yang punya iradat. Maka engkau akan diatur oleh dia. Itulah yang kata dia, innal abdi idha ahbabduhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, nah itu. Hamba yang mencintainya adalah mengembalikan hakikat wujud dia kepada wujud Allah. Aku hanyalah engkau ya Allah. Itulah sahabat ya. Itu yang Abah suka ajarkan. Karena dengan itulah kamu akan bahagia. Dan Abah membuktikannya. Kalau menurut Abah termasuk orang bahagia. Maka tidak ada lagi yang Abah ingin kecuali mati. Tadi semua. Abah tidak membutuhkan liburan ke Amerika, tidak membutuhkan kemana. Karena tidak ada yang lebih indah dari Allah. Dan Allah sudah mengelilingkan Abah ke seluruh dunia. Cukup bagi Abah. Maka ya Allah, cukuplah bagiku. Tiada yang lebih indah dari berlian. Tidak lebih indah dari 1 miliar triliun dolar sekalipun kecuali kembali padamu. Tiada yang lebih indah dari apapun kecuali kembali padamu. Walaupun setiap hari rumah Abah selalu ditambah dengan sesuatu. Tadi semua ya. Nah inilah yang kalau kita kadang-kadang aneh bin ajaib kata Abah juga. Dalam semu kemarin hampir 2,3 miliar Abah keluarkan uang. Tapi semuanya tadi uangnya dari mana, keluarnya kemana. Maaf ya sahabat, kadang-kadang kita ini memang aneh dunia ini. Pada saat engkau sudah tidak menghendakinya, malah dia tadi itu susah. Itu tadi sebaliknya pada saat engkau justru menghambanya. Dan itulah hadis qudsi. Hei dunia, larilah kamu dari mereka. Kenapa sih Allah menyuruh dunia? Karena dunia itu dia sebetulnya. Maka
Kata Syekh sungguh bodoh orang mengejar-ngejar dunia. Padahal dunia itu adalah al-alamu mir'atu yang tajali menjadi dunia ini. Maka tadi ya Allah ya Karim, kenapa manusia ini kadang-kadang kamu suka ingin teriak gitu kan tadi semua. Tadi padahal itulah kata Allah, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa dia yang lalai pada diriku, yang tidak menyadari aku, yang sebenarnya adanya aku, yang sebenarnya wujud hanya aku. Adapun ini makhluk ini hanya bayanganku. Maka kadang-kadang pada saat aku ingin sembunyi, aku adakan dia. Pada saat aku ingin nampak, aku hilangkan dia. Itulah tagoyurnya alam. Tagoyurnya makhluk. Tadi semua. Ya. Kamu akan menyaksikan itu. Nanti asyik nanti menyaksikannya. Silahkan kau ya Allah datang dalam kecil, mau datang besar, aku lihat engkau. Silahkan kau ya Allah datang pada biru, pada kuning, pada coklat, aku lihat engkau. Silahkan ya Allah engkau datang pada wujud manusia, wujud binatang, aku lihat engkau. Silahkan kau Allah apapun, tak ada yang lain. La ilaha illallah. Tiada yang menyangkan pada nasi kecuali engkau, tiada yang menghilangkan haus pada air kecuali engkau. Tiada yang indah cantik pada istriku kecuali jamalmu. Tiada yang lucu yang indah pada anak-anakku cucu kecuali indahnya jamal dan kamalmu. Tiada yang indah pada segala yang enak ini kecuali adalah jamal dan kamalmu. Dan tidak ada yang jelek daripada pencuri yang jelek itu semua kecuali aku melihat jalalmu. Tiada yang jelek dengan tetanggaku yang benci pada diriku, aku melihat jalalmu. Tiada jelek yang orang yang mengambil buah-buahan yang kutanam oleh tetangga, aku melihat koharmu. Indah semuanya. Silahkan kau datang kepadaku sebagai jalal. Silahkan kau datang padaku sebagai kohar. Kan sudah melihat Allah, sahabat. Inilah. Kalau sudah sampai di situ, kamu sudah sebenarnya sudah selesai hidupmu. Tadi semua ya. Dan dia Allah al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabu syai'un la satarahu mahajab hajabah walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasyirah. Allah tidak terhalang dari dirimu. Kamulah yang terhalang dari Allah. Kamulah yang menghalangi Allah adanya dirimu. Karena Allah itu mukhalafatul hawadis. Kamu ada, dia tidak ada. Ayo, mau pilih mana? Kamu melihat, dia buta. Kalau kamu yang mendengar, dia tuli. Sementara kamu butuh Allah. Maka itulah dari awal. Itulah kenapa dari awal agama itu ada. Al-mutu qoblan tamutu itu. Panakan dirimu. Pengakuan kepada hidup. Pengakuan. Kalaupun sekarang hidup. Kamu sadari hidup. Tapi hidupmu dihidupkan. Artinya kau bisa mudah dimatikan. Ini lagi ngomong, belum selesai satu kata, dia bisa matikan. Karena doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusuro. Apa yang bukan dia? Apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Dia yang bisa merubah segalanya. Nah inilah, ya silakan pilih hidupmu. Jadilah sahabat ya. Abah mengambil dari pelajaran-pelajaran apa yang sudah kita lewati dalam kemarin. Maka itulah kenapa segala kesulitan datang pada banyakan manusia sekarang. Mata waqafa matlabun anta tolibuh bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau berada. Kalau kamu dia. Karena hanya dialah yang bisa merubah. Maka tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan bisa merubah satu kaum. Hatta yughayyiru ma bi'an, kecuali rubahlah jiwamu. Dengan jiwamu itu. Siapa jiwamu itu? Ruhku. Dengan ruhku lah kamu bisa berubah. Bukan dengan badanmu. Tadi semua. Wala tayassar matlabun anta talibu bi nafsika. Dan tidaklah mudah bila engkau meminta dengan dirimu, jasadmu itu. Karena jasadmu itu mati. Inilah sahabat. Jadi mau bagaimana? Tadi semua ya. Maka dikatakan la tastagrib wuku al aqdari madum tafi hadidar
fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun natiha. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesulitan terhadap tubuhmu. Kesulitan uang, kesulitan kesehatan, kesulitan ini, karena kau ada. Coba, kalau kau ada, maka kesulitan itu ada. Kalau kau tidak ada, apa kesulitanmu itu? Malah sebaliknya kau tidak ada, yang ada Allah. Dan Allah itu kaya, Ghaniyun, Mughni, Rozak. Engkau lah Rozak itu. Betulnya. Maka disitulah ada tahali, tajalli, sahabat. Ya. Jadi itulah sahabat ya untuk sementara yang bisa Abah sampaikan. Maka itulah sadarilah nafas ya. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fihi yumdihi. Tiada setiap nafas kau hembuskan kecuali kau buat takdir. Ya. Maka hati-hati ya. Kau sangkakan hantu itu pocong, maka jin itu langsung datang padamu. Ah, ini pocong gitu. Kau sangkakan hantu itu genderuwo, maka dia. Tapi orang Amerika, kau sangkakan bahwa hantu itu Dracula, jin itu datang sebagai wujud Dracula. Kau sangkakan kesulitan, nah itulah. Maka segala yang kau sangka, aku susah, aku miskin, aku ini gagal, nah itulah. Ayo rubah sahabatku, bangkitlah. Bangkitlah. Bangkitlah jiwamu. Karena Abah dikhawatirkan pada saat ruhmu keluar, engkau sedang tidak sadar. Dan itulah penderitaan. Kau akan masuk pada suatu alam yang disebut barjah. Dan barjah itu, ya, maaf ya, kalau Abah bukan sedikit, itu kan dari semua. Kita bisa komunikasi dengan orang barjah itu. Ya, ya barangkali lah, Abah tidak mau juga lah, bukan. Nanti jadi fitnah lagi, itu kan dari semua. Cuma intinya, Abah bisa ngomong dengan dia. Ada orang di barjah itu sudah 800 tahun. Ada yang sudah 1 juta tahun. Dia bilang apa? Aku dari sejak pertama. Aku sendiri dalam kegelapan 1 juta tahun. Dan aku haus setiap hari bertambah dari hari pertama sampai hari ini. Haus yang tidak ada minum, panas yang tidak ada kipas, gelap yang tidak ada lampu. Jangan kau anggap sepele. Marojal bahraini yatakir bainahuma barzah, barzahun la yabghiyan. Ada barzah sebelum dunia, akhirat. Banyak orang pergi dari dunia, pintu akhirat belum terbuka. Dia atwa, kata Quran, atwaron, gentayangan. Itulah. Ya. Dan barangkali kalian bagaimana mereka di barjah itu. Ya. Abah suka cerita buat teman-teman di depan gerbang Abah itu dulu pernah ada yang bunuh diri. Seorang Amoy. Ya, 800 tahun. Sampai hari ini dia di situ berdiri. Dan kita bisa tanya, bagaimana perasaanmu? Kenapa kau bisa berdiri di sini 800 tahun? Aku membunuh diriku. Apa yang kau rasakan? Penderitaan. Kenapa kau menderita? Karena aku nggak bisa pulang. Tadi semua. Bagaimana rasanya? Panas yang nggak ada. Bisa menemukan pendingin. Haus yang tidak menemukan air. Lapar yang tidak menemukan makanan. Barangkali inilah yang dikatakan Rasulullah tentang neraka. Itu bukan perbuatan Allah. Kitalah yang membuatnya. Maka itulah kenapa kita harus kembali pada Allah. Kalau tidak kita ada di alam barjah. Dan kita wajib liko dengan Allah di sini sekarang. Paman kana yarju liko arrobihi falyamal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Buat kalian yang pernah WA ke Abah ingin bunuh diri, nah Abah kasih tahu si Amoy itu. Contoh si Amoy, orang yang dia ada putus asa dari rahmat Allah, dialah yang mendolimi dirinya sendiri. Dan bayangkan kamu sekarang sulit, tidak punya uang mau bunuh diri, tapi si Amoy itu 800 tahun. Dan dia haus yang tidak dari hari pertama
Sejak dia keluar dari alam dunia, masuk ke alam itu. Dan dia haus setiap hari makin meningkat, meningkat, meningkat. Bisa kebayang oleh kamu hausnya. Kamu saum dari pagi sampai jam 5 sore. Bagaimana rasanya kamu ingin minum di maghrib itu. Dan dia tidak menemukan air itu. Sahabat, tanpa untuk menakut-takuti siapapun. Tapi inilah kenyataan yang ada. Silakan tanya kepada ahli ruhani yang lain lah kalau nggak percaya. Semua ya. Ya, mudah-mudahan bisa diwardani. Jadi semua sehat semua dimanapun berada. Maka inilah kenapa Allah suruh menyuruh kita wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bergegas, bergegas. Tadi semua ya. Karena waktu terbatas. Karena kita ini harus balik pada Allah. Tapi balik pada Allah, Allah itu Maha Suci. Maka itulah tadi. Kenapa? Untuk kembali pada Allah itu kita membutuhkan menjadi akhlas sakho, menjadi pemurah, dermawan, penyayang, ahsin kama ahsanallah. Maka ayo jiwa-jiwa sifat Allah kita tajalikan. Memaafkan, menyayangi, menyatukan, memberi, membagi. Karena tadi jangan sampai kayak si Amoy tadi. Ya. Karena dia bahil, dia pelit, dia ini, dia terus hidup begitu keluar ruhnya. Dari dunia sudah pergi, pintu akhirat belum terbuka, maka dia akan berada. Dan Abah kasih tahu berapa lama manusia ada di alam barzah yang terlama. Quran mengatakan 4,7 miliar tahun. Artinya kau berada dalam keadaan seperti si Amoy 800 tahun tanpa minum. Dan dia sendiri. Ingat, perjalanan pada Tuhan itu nggak ada gerombolan, nggak. Sendiri-sendiri. Seolah-olah dunia ini. Itu maka surganya juga tadi. Arduhas samawati wal ardh. Ya. Seluas langit dan bumi. Seolah-olah bumi dan langit milikmu sendiri dengan segala kenikmatannya. Itu baru di alam barzah. Sudahlah ya, mudah-mudahan. Yang khusus mengingatkan manusia bahwa aku adalah membuat pengetahuan pada manusia dengan perumpamaan. Contoh tadi, kata Allah, pada saat Allah ingin mengenalkan dirinya. Allahu adalah Allah mubtada, nurus samawat. Khobar mubtada tuh. Masalu nurihi tuh sahabat. Dalam Al-Quran itu banyak masalu perumpamaan. Lihat nanti pada saat Allah membahas tentang surga dan neraka. Itu lebih banyak perumpamaan. Sekali lagi perumpamaan. Maka watilkal amsalu nadribu halin nas. Hanya mereka. Watilkal amsalu dan Allah telah membuat perumpamaan. Nadribu halin nas wa ma yaqiluha, tidak ada yang mengetahui illal alimun, kecuali mereka yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmu yang diberi oleh Allah. Ingat itu dikasih baris bawahi. Ilmu yang alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Tadi semua. Bagaimana ilmu yang dari Allah? Ilmu yang datang dari hudan wa bayyinatim minal huda wal furqan. Yang ditiupkan oleh Allah pada dirimu. Bukan ilmu yang kamu pelajari sendiri sebetulnya. Ilmu yang datang dari dalam. Ya. Maka itulah Allah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dalam surat Al-Kahfi. Walaqad sarrafna fi hadal Quran linnasi min kulli masyal. Min kulli. Tiap-tiap. Perumpamaan. Maka orang yang tidak memahami, yang lurus saja hanya kulit, maka dia tidak akan memahami isi Al-Quran. Akhirnya terjebak. Dan Allah mensesatkan mereka dengan perumpamaan Allah. Hari ini Abah menyaksikan. Ya, contoh manusia takut dengan, yakin dengan siksa kubur. Tapi tidak pernah melakukan perbuatan orang yang yakin kepada siksa kubur. Manusia yakin pada neraka yang dia yakini, tetapi tidak menunjukkan sikap orang-orang yang takut pada neraka. Banyak manusia ingin sorga, tapi tidak menunjukkan manusia itu adalah menunjukkan amalia orang-orang pelaku surga. Inilah manusia yang gagal di dalam memahami perumpamaan Al-Quran. Maka Allah ingatkan, walaqad sarafna fi hadal Quran linnasi min kulli masyal. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara.
dan berulang-ulang. Betul sahabat. Coba kalian tadaburi Al-Quran selama Ramadan ini. Bagaimana Allah mengulang perumpamaan. Enggak aja Allah itu jengkel pada manusia. Terus dia malah gagal memahami perumpamaan. Semuanya. Maka kata Allah tadi adalah wa kanal insana aktsara syai'in jadala. Dan akhirnya manusia itu adalah banyak membantah tentang perumpamaan Allah. Ya, karena tadi dia hanya memahami Al-Quran pada satu lapis. Ingat, Al-Quran itu punya sab'atu butun. Bahkan ada ayat yang lain kata hadis Nabi 10 lapis, 7 lapis. Ini baru satu kulit aja mulkiyah rasanya sudah menguasai Al-Quran. Inilah kegagalan. Ya, hari ini Abah menyaksikan itu. Dari semua, ya, banyak ayat-ayat yang tidak dipahami dengan baik. Ya, contoh Isra Mi'raj saja contoh. Bagaimana kapan surat Al-Isra itu datang, kapan surat An-Najm itu datang. Secara historis, asbabun nuzul surat An-Najm, Mi'raj itu adalah 15 tahun lebih dulu dari surat Al-Isra. Nah, disinilah kita tidak memahami apa itu makna suratul Fatihah. Kenapa disebut suratul Fatihah? Kenapa suratul Fatihah disebut Ummul Quran? Kenapa suratul Fatihah itu diawali Bismillahirrahmanirrahim? Setelah Bismillahirrahmanirrahim diikuti Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak yang tidak mengerti. Sehingga dilanjutkan dengan alif lam mim, alif laisa, Allah laisa pada Muhammad untuk mendapatkan dalikal kitabul la raiba fihi. Tetap manusia ragu dengan isi Al-Quran karena terjebak dengan perumpamaan tadi ya. Kemudian di ayat yang lain kata Allah surat Al-Isra, Allah berkata yang sama. Kalau ayat yang tadi Allah mengatakan walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linasi min kulli masyal. Aku membuat perumpamaan tapi wa kanal insa, tapi manusia itu adalah aksara syai'in jadala. Mereka membantah perumpamaan Allah itu. Dia lebih lempeng saja. Arti mantuk. Begitu ngomong jannah, surga. Ya gitu kan tadi semua. Ya. Padahal jannah itu bukan surga. Dan kita harus mengertikan tadi. Setiap umat itu akan diutus Rasul sesuai bahasa kaumnya. Jadi intinya sahabat. Sesungguhnya Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi untuk orang Arab. Karena bahasa itu diturun di Arab. Maka lihat kalau kalian memahami Al-Quran, ya, pada saat Allah bicara tentang sebuah ayat, di atasnya ada masal, perumpamaan. Kemudian kita melihat kepada siapa hitobnya? Badui. Selalu banyak ayat itu jatuh kepada orang Badui. Ya, kepada orang Badui yang bodoh saat itu. Orang Badui yang tadi. Maka sesungguhnya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat turun hitobnya kepada orang Badui. Bahkan hadis-hadis baginda Nabi lihat banyak kepada adalah orang-orang Badui. Mereka penduduk pegunungan yang tinggal di gunung di antara Arab itu sangat bodoh. Sahabat. Tadi semua. Ya tentu saja kalau kita bandingkan dengan Nusantara saat itu. Kita sudah ada Raja Galuh. Sudah ada Ratu Campa. Ratu Sima. Sudah ada Kutai Kartanegara. Sudah ada Pajajaran. Sudah ada. Coba kalian. Marilah kita cerdas. Dan Allah yang menjamin. Sesungguhnya setiap kaum. Setiap Rasul itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Coba. Inilah kamu tapakuri aja. PR dari Abah. Tapakuri. Ya. Maka walaqad sarafna fi hadzal Qur'an. Maka itulah kenapa ngomong surga. Tentang air yang mengalir. Karena bagi orang Badui. Mereka tinggal di atas pegunungan. Di antara pasir-pasir yang kering. Batu-batuan yang mengering. Tentu. Allah memberikan khobar kepada dia ada sesuatu yang jannah itu ada. Makanya kenapa kaitannya dengan jannah? Jannah itu kebun. Maka tentu perumpamaan ini adalah untuk menarik orang Badui untuk masuk adalah ke dalam Islam.
untuk menarik Badui lebih tertarik kepada din, kepada agama. Cobalah kalian pelajari, kata Abah juga, Qurannya yang baik mempelajarinya. Lihat syakul kalamnya, Allah ngomong apa, kemudian bagaimana khobarnya, kapan. Boleh dikaitkan asbabun nuzul, karena saat itu kenapa turun ayat itu, boleh. Tapi tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, sebetulnya betul-betul Al-Quran itu adalah untuk mengisahkan tentang berhadapan dengan jahiliyahnya bangsa Arab. Ya, saat itu. Ya, tentu saja berbeda dengan kamu yang tinggal di Nusantara, yang sudah beradab saat itu. Sudah kenal sila asa, sila. Ini tolong jangan selalu kalau kalian itu tadi semua bersumbu pendek, terkadang susah diajak ngomong, diajak berpikir yang logis itu. Ya. Di ayat ini Allah ingatkan lagi. Kalau tadi adalah Allah berkata tentang manusia aksaro syai'in jadala, banyak membantah perumpamaan. Ditegaskan lagi oleh Allah surat Al-Isra. Dengan nada yang sama Allah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Ulang lagi dengan kata yang sama. Tapi Allah tegaskan, fa'aba aksarun nasi illa kupura. Sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang secara perumpamaan, ya tadi, tapi mereka selalu adalah tertutup. Fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Tapi mereka adalah kebanyakan manusia adalah kufur, kafir pada ayat itu. Dia tidak mampu memahami ayat itu. Sehingga diulang lagi oleh Al-Sawatil kal amsalu nadribu alinnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Inilah maka kata Abah, Islam ilmiun wa amaliyun, hanya orang untuk berakal. Maka kata baginda Nabi, Islam itu adalah untuk agama yang membutuhkan akal. Tidak ada Islam bagi yang tidak berakal. Nah, inilah yang harus dipahami. Islam itu untuk orang berakal. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak berakal. Ini semua, ya. Itulah sahabat, kemudian ulang lagi oleh Allah surat Ar-Rum. Bahkan Abah menemukan 11 ayat yang nadanya sama. Mengingatkan manusia. Kamu itu ngaco, hei manusia, gitu. Kamu itu nggak ngerti membaca perumpamaanku. Lempeng saja kamu itu. Kan gitu tadi semua, ya. Nah, inilah kemudian walaqad darabna, Allah menggunakan kata darabna. Tadi walaqad darabna, kalau kali sarabna, kalau kali tadi kan Allah Allah beri walaqad sarabna linnasi fi hadal Quran. Tapi sekarang Allah menegaskan walaqad darabna linnasi fi hadal Quran min kulli masal. Ulangi lagi. Adalah perumpamaan. Tadi semua, ya. Wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Kalau tadi ada aksaro jadala, aksaro kufur, tertutup, tidak mampu membaca isi Al-Quran. Tapi ini adalah dikatakan oleh Allah adalah la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Sesungguhnya jika engkau membawa surat ayat kepada mereka, pastilah orang kafir berkata, kamu hanyalah pembuat kepalsuan. Tuh. Maka begitu Abah beritakan tentang kubur apa semua. Wah, ini kan bahasanya katanya fi'il mudhari. Nggak ada fi'il mudhari bisa jadi hukum. Inilah kekacauan. Sebenarnya yang Abah saksikan, yang sampaikan hakikat, itu bukan fi'il mudhari, fi'il madi. Disampaikan lagi oleh Abah. Kenapa? Kan ditenggelamkan oleh Sunan Kardronyo. Ilmu yang sejati, yang sebetulnya sudah ada di Nusantara ini, yang membuat Indonesia sudah silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi. Yang sudah nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare. Tadi, ngahirupkeun kanu paeh, nganter kanu sieun. Itu bahasa Sunda. Nulung kanu butuh, menolong orang yang butuh, menolong pada orang susah. Membangunkan orang yang tidur, menghidupkan orang yang mati, mengantar kepada orang yang takut.
Itu kan isi dasar Al-Quran sebetulnya. Tadi, kenapa? Karena kita sudah ditenggelamkan. Jadi, jangan kemarin ada kiai yang nelpon saya dari Pelabuhan Ratu. Bahkan yang Abah sampaikan ini pil mudore. Gitu. Itu. Ini. Sementara hukum itu harus pil madi gitu kan. Siapa bilang yang Abah sampaikan pil mudore? Abah hanya mengulang, menyampaikan, mengkisahkan kembali ilmu yang sudah ditenggelamkan oleh Senokor Gronya. Yang kalau kalian buka sejarahnya, lihat, baca. Bagaimana Sesi Jenar diadu dengan Sunan Kalijogo. Bagaimana mungkin Sunan Kalijogo itu menantunya kok. Muridnya menantu lagi. Inilah sahabat kisah-kisah yang dibulak-balik dari semua. Ya. Maka disinilah kata Abah. Kalau tidak Abah buka hari ini.